Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Yang di rumah saya ucapkan selamat, kita sama-sama hadir dan mengikuti ibadah PA pada hari ini. Dan sebelum kita memulai, mari sama-sama kita berdoa. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, Bapak, ketika kami hadir dan menghampiri dan kami mencari hadirat dan kami mencari pernyataan Tuhan lewat pujian dan firman-Mu, itulah bahwa menjadi bukti dan tanda kami adalah manusia yang sangat lemah dan sangat pelin-pelan dan tidak memiliki pendirian, dan tetapi kami memiliki pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Makanya saat ini, sekarang ini, dan pada hari ini, pada malam hari ini kami mencari peneguhan. Biarlah kami semakin dikuatkan dan kami semakin diperlengkapi, dan kami semakin Tuhan, firman-Mu yang akan menuntun hidup kami supaya kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus untuk malam hari ini, bahwa kami mau mengatakan dan kami mau menyatakan bahwa kehadiran-Mu, Your presence di dalam hidup kami, itu yang membuat kami lega dan membuat kami tenang dan aman. Terima kasih ya Yesus untuk malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu semuanya, kita akan memujikan satu pujian. Ini pujian sangat lawas, pujian kidung jemaat. Kalau Bapak Ibu pernah dengarkan, di tengah gelombang dunia, bahwa Yesus adalah tempat perlindungan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus,
kesaksian di mana orang dimenangkan, banyak orang dipulihkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh kuasa Tuhan. Kita mengucap syukur buat malam hari ini. Mengucap syukur Tuhan. Bapakku datang sekali lagi, Bapakku datang. Katakan semuanya, ku nyanyi haleluya. Haleluya. Katakan ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat Mari kita akan sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima berkat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita baca, bahkan kita renungkan pada saat malam hari ini, menjadikan berkat dan menjadikan kekuatan bagi setiap iman kita semua. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan, di mana pada saat sore atau menjelang malam hari ini kami mempersiapkan hati dan seluruh pikiran dan keberadaan hidup kami ke dalam tangan dan kuasa-Mu, di mana kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan bagi iman kami. Kami tahu Tuhan, pada saat malam hari ini, ketika kami mengandalkan-Mu, ketika kami menaruh harapan kepada Tuhan, ketika kami menaruh iman percaya kami kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan kebenaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami, yaitu kebenaran firman. Dan ketika kebenaran firman itu tertanam di dalam hati kami mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tantangan, persoalan apapun boleh ada, tetapi itu bukan membuat kami goyah dan goncang, karena kami memiliki Allah seperti-Mu Tuhan, yang selalu membela, menolong, dan selalu melindungi kami dan menyertai kami kemanapun kami berada. Tuhan selalu beserta dan selalu bersama dengan kami. Terima kasih, dan Tuhan memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan membuat mereka sungguh-sungguh terpelihara, imannya dijaga dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Kami berdoa dan hamba juga menyerahkan seluruh keberadaan hamba. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi sidang jemaat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam. Apa kabar sore hari ini atau menjelang malam hari ini? Saya berharap Bapak Ibu semua yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan, dan sungguh-sungguh selalu berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pada saat sore atau menjelang malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu kita akan buka sama-sama di dalam Alkitab kita, yaitu terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ya, pasal yang ke-26 maksud saya, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tidak asing lagi buat kita di mana cerita mengenai Ishak, yaitu anak daripada Bapak Abraham, Saudara. Di mana kisah ini bahwa benar-benar Ishak diuji imannya, ya. Diuji kepercayaan Ishak, diuji iman Ishak kepada Tuhan. Sampai sejauh mana iman Ishak kepada Tuhan. Kenapa dikatakan diuji? Kita melihat bahwa di mana di Kanaan terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Bahkan kelaparan ini bukan pertama kali yang dialami oleh orang Kanaan pada waktu itu, yaitu pernah dialami sebelumnya oleh Bapak Abraham. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan saudara, di mana di dalam ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan baik-baik ayat ini, di mana Ishak punya tujuan bersama istrinya akan menuju ke Mesir. Itu tadi sudah saya sampaikan di mana kelaparan yang begitu merajalela di tanah perjanjian, yang di mana Tuhan janjikan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Kelaparan ini membuat Ishak mulai bimbang.
mulai ragu dengan keberadaan setempat, di mana Ishak dan istrinya pergi dari Kanaan dan mau menuju ke Mesir. Kenapa Ishak mengambil keputusan menuju ke Mesir? Apakah Allah yang disembah oleh Bapak Abraham dan disembah oleh Ishak tidak bisa mengatur keadaan dan situasi yang sedang terjadi pada waktu itu? Bukan demikian Bapak Ibu Saudaraku. Bukan Allah tidak bisa mengatur. Bukan Allah tidak bisa memberkati Abraham beserta Ishak, ya, beserta istrinya. Bukan demikian. Tetapi Allah punya rencana yang luar biasa di balik semua ini, di balik peristiwa yang sedang dialami oleh Ishak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Di mana Tuhan mau menguji Ishak, imannya Ishak kepada Allah seperti apa? Bahwa iman juga iman Allah kepada Ishak seperti bagaimana, saudara? Apakah dalam situasi kekeringan, dalam situasi kesulitan, masihkah Ishak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, mungkin demikian juga dengan kita, saudara. Mungkin hari-hari ini kita juga sedang mengalami hal yang sama, mungkin seperti yang dialami oleh Ishak. Tuhan sedang menguji iman kita, ya, di tengah-tengah kondisi yang sedang kita hadapi. Seperti apa iman kita kepada Tuhan? Apakah kita ini punya iman yang ragu kepada Tuhan, atau kita punya iman yang sungguh-sungguh? Yang dikatakan iman yang sungguh-sungguh adalah iman yang tidak mudah terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, satu hal yang luar biasa yang kita mau perhatikan di dalam kisah ini, saudara, di mana Allah melarang Ishak pergi ke Mesir. Ada tujuan apa? Kenapa Allah melarang Ishak ke Mesir? Sebenarnya Ishak sudah melihat bahwa di Mesir kemakmuran yang begitu luar biasa, bahwa di Mesir kelimpahan yang begitu luar biasa, di Mesir tidak ada kelaparan. Maka daripada itu Ishak mengambil keputusan, daripada mati kelaparan di negerinya yang dimana dia pada saat itu tinggal, lebih baik dia cabut dari tempat itu, dia pergi ke Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, sebelum Ishak menuju ke Mesir, Ishak mampir di Gerar, yaitu di tempat orang Filistin atau kerajaan Filistin. Di sana Ishak bergumul dengan istrinya. Dia berdoa, Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli kepada kehidupan kami? Mungkin Ishak berkata demikian, Bapak Ibu. Mungkin juga setiap kita sedang menghadapi problem akan berkata demikian. Mungkin kita akan berkata, Tuhan, selama ini saya sudah setia melayani Engkau, Tuhan. Saya sudah setia memberikan persembahan. Saya sudah setia memberikan pengorbanan buat pekerjaan-Mu, Tuhan. Kok saya harus mengalami persoalan seperti ini? Yaitu apalagi persoalan krisis, saudara ya. Persoalan krisis bukan persoalan yang gampang, saudara. Persoalan krisis bukan persoalan yang mudah yang sedang dihadapi oleh Ishak pada waktu itu. Tetapi ini berbicara antara hidup dan mati, saudara. Karena banyak orang yang mengalami kelaparan, tidak sedikit orang juga mengalami kematian, saudara. Tetapi kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-12 dia berkata begini. Maaf, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dia berkata demikian. Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat 12 dan ke-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat yang ke-12 dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kesulitan, saudara, di mana Ishak diperintahkan oleh Allah diam di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dimana tanah apa, saudara? Di tanah Gerar, Bapak Ibu. Di situ Ishak mulai merenungkan apa maksud Tuhan di balik semua ini. Lalu Ishak mulai berpikir, dia nimbang-nimbang, kalau saya diam di tempat di mana Allah perintahkan, apakah saya bisa mendapat atau memperoleh makanan yang kami butuhkan? Sedangkan di Mesir
ada kelimpahan, saudara. Tahu Bapak Ibu kenapa Allah melarang Ishak pergi ke Mesir? Karena di Mesir lebih bicara apa? Bicara dunia, saudara. Mesir berbicara tentang dosa. Kalau anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, jikalau bergaul dengan dosa, Allah begitu mengasihi Ishak, pasti Ishak akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah begitu mengasihi Ishak, umat kesayangannya, umat pilihannya, saudara, di mana Ishak adalah menjadi keturunan yang dijanjikan oleh Allah yang begitu luar biasa, bahwa melalui keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Melalui keturunan Ishak, maka semua bangsa akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kita memperhatikan, lalu menaburlah Ishak. Saudara, kita berpikir, kita mulai merenungkan, kalau kita menabur di tanah yang subur, kalau kita menabur di tanah yang berkelimpahan air, itu hal yang biasa, hal yang tidak perlu dipikir panjang oleh seorang petani yang namanya Ishak. Tetapi di sini dikatakan Bapak Ibu di dalam ayat yang sebelumnya bahwa Ishak menabur di tanah yang kering. Bayangkan saudara, ini satu onda-undi saudara. Wow, kebimbangan jelas terjadi di dalam pemikiran Ishak sebagai manusia biasa, saudara. Ya, wah, ini ketika aku menabur benih, apakah benih yang aku nabur menghasilkan berlipat-lipat kali ganda atau tidak? Kalau menghasilkan, oke, nggak apa-apa. Tetapi di situasi seperti ini, mungkin kita akan berpikir dengan kepala yang jernih, dengan hati mungkin yang yang penuh kebimbangan. Ketika aku menabur di tempat yang kering, yang jelas 90% tidak mungkin akan ada hasil berlipat-lipat kali ganda. Tetapi karena ini perintah Tuhan, perintah Allah yang mengendalikan segala sesuatu, saudara, lalu Ishak melakukannya, saudara. Dia menabur, Bapak Ibu. Apa artinya, Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai menabur? Saudara, ini berbicara kalau secara rohani, ini berbicara sebagai orang Kristen adalah memberi, saudara. Bagaimana di tengah-tengah kesulitan, di tengah kesusahan, kita dituntut oleh Tuhan untuk kita belajar memberi, mengorbankan. Artinya kalau kita memberi, kita mengeluarkan apa yang ada pada kita, artinya sudah habis, sudah selesai, saudara. Sedangkan untuk kebutuhan hari esok tidak mungkin bisa kita nikmati lagi. Karena ini menabur, Bapak Ibu. Tetapi ini, Bapak Ibu, kalau kita mau mentaati setiap firman Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin secara logika, bahwa bagi Tuhan itu semua pasti mungkin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sidang jemaat yang ada di rumah, di mana firman Tuhan menantang kepada setiap kita, ya. Ketika kita melakukan atau kita menabur benih untuk Tuhan, saudara, baik itu kita menabur mungkin harta benda kita, mungkin kita menabur tenaga kita, mungkin kita menabur pikiran kita, mungkin kita menabur kekuatan kita, saudara. Kalau kita menabur dengan segenap hati, saudara, maka itu tidak akan sia-sia. Amin. Saudara. Kalau kita berbicara menabur, saudara, kalau orang yang sering menabur, pasti di dalam ekonominya berkelimpahan, ya, sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Kalau berbicara Alkitab ini sedang berbicara apa? Orang yang suka menabur pasti di dalam perekonomian rumah tangganya itu diberkati Tuhan dan selalu berkelimpahan. Tapi beda kalau orang yang tidak suka menabur, pasti penuh kekurangan. Ya, belum waktunya uang 1 bulan, khususnya 1 bulan bisa tercukupi mulai dari tanggal 1 mungkin sampai tanggal 30. Belum sampai tanggal 18 disentek, saudara. Ya, kenapa? Karena kita tidak punya karakter, kita tidak punya sifat untuk menabur, saudara.
Ini berbicara menabur. Kalau kita menabur, saudara, dikatakan saudara artinya memberi. Nah, memberi, Tuhan itu akan mengelola. Mengelola bukan 1, 2, atau sampai 3 dan sampai 10. Tapi Tuhan dari satu yang kita lakukan, dari satu yang kita tabur, Tuhan akan mengerjakan, saudara. Mengerjakan apa? Berlipat kali ganda. Tetapi di saat menabur, saudara, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, yang Tuhan uji kepada setiap kita orang yang suka menabur adalah menanti dengan sabar. Seperti di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, di mana orang yang menabur itu seperti seorang petani, saudara, yang sabar menanti hasil dari ya di dalam ayat yang ke-12. Ketika Ishak menabur, Bapak Ibu, ayat yang ke-13 dikatakan demikian, ya. Ayat yang ke-13 berkata demikian, dan orang itu menjadi kaya, bahkan sekian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Perhatikan, saudara, dari benih Ishak yang artinya tinggal sedikit, ya, artinya tinggal sisa untuk kehidupannya, dia tabur, Bapak Ibu. Di sini dikatakan apa? Kian lama semakin kaya, saudara. Bapak Ibu Saudaraku di dalam Tuhan, di dalam Ishak menanti taburannya, saudara, tidak langsung bertumbuh, Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu yang ada di rumah, perhatikan ayat ini. Ini ayat ini, saudara, ini sebenarnya berbicara tentang ekonomi, ya toh? Tentang ekonomi kita. Kalau beberapa bulan atau sudah 4 bulan atau 3 bulan yang lalu dia ambil keputusan, ya, saya mulai bulan ini saya mulai berpeluang, saya mau memberikan untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Ya, jangan kalau Bapak Ibu memberi di satu gereja, jangan Bapak Ibu berpikir, oh gerejanya sudah kaya, ya toh, pendetanya sudah kaya, nggak usah beri. Nah, itu satu pandangan yang salah, saudara. Saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu, ya. Karena yang kita beri itu bukan beri terutama untuk pendetanya, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Lalu ibu ini memberi, saudara. Nah, sesudah dia memberi kurang lebih 1 atau 2 bulan, dia cerita sama ibu yang lain. Saya biasanya itu tidak pernah memberi perpuluhan. Belum mancingnya kurang, belum waktunya kurang. Tetapi ketika saya memberi perpuluhan, ini serius, ini kesaksian yang nyata dan bukti nyata. Nanti kalau Bapak Ibu mau nanya orangnya siapa, nanti saya tunjukin. Ya, lalu saya akan suruh datang kepada orang itu. Tapi dia respon dengan baik, dia menangkap firman Tuhan dengan baik, lalu dia melakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita melakukan dengan ragu-ragu, banyak tidak hasilnya, ya kan? Daripada berhasilnya. Maka daripada itu, mari kita jangan melakukan dengan ragu-ragu, tetapi kita harus melakukan setiap pekerjaan Tuhan, setiap pelayanan, setiap apa yang kita lakukan di gereja lokal, di mana saja. Bapak Ibu, mungkin kita jadi berkat, kita harus melakukannya dengan iman. Tuhan, kami tahu apa yang kami lakukan ini, Tuhan, kami mau lakukan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin firman Tuhan pada saat malam hari ini cukup panjang, tetapi saya berharap Bapak Ibu biarlah melalui firman Tuhan ini, ya, menjadikan berkat buat kita. Mari di tengah-tengah kesulitan mungkin kita sedang menghadapi, sebenarnya Tuhan punya maksud dan punya tujuan di balik semuanya itu. Maksud tujuan apa sih? Agar kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya sesuai dengan rencana dan kehendak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami,
Kami berdoa Tuhan, di mana pada saat malam hari ini Engkau memberkati kami setiap jemaat, agar kami memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, untuk kami bisa mengerjakan dan melakukan firman. Kami merindukan seperti firman Tuhan, yang kami dengar ini, supaya terjadi juga di dalam hidup kami. Dan kami percaya apa yang kami lakukan, apa yang kami tabur untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Pasti akan kembali berlipat-lipat kali ganda. Akan kami nikmati dengan penuh sukacita, karena Tuhan akan memberkati secara ajaib dan secara luar biasa. Malam hari ini Tuhan memberkati setiap rumah tangga jemaat, memberkati setiap ekonomi jemaat, memberkati kesehatan sidang jemaat, memberkati setiap langkah-langkah kehidupan mereka. Biarlah mereka disertai oleh Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati lingkungan kami, berkati Kabupaten Karanganyar, berkati negeri kami, berkati orang-orang percaya di sekitar kami dengan berkelimpahan oleh anugerah dan kemurahan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati, biarlah persembahan yang kami berikan ini untuk pemulihan bagi nama. Demikian pula sebentar kami akan pulang menuju ke rumah masing-masing. Tuhan jaga sertai kami yang ada di tempat ini, bahkan juga sidang jemaat yang ada di rumah. Tuhan juga pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Dan kami berdoa, kami melepaskan biarlah roh damai sejahtera, roh sukacita, anugerah, bahkan kelimpahan yang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati Bapak Ibu sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin.